Di tengah dunia modern ini, sebuah kisah pilu datang dari seorang wanita bernama Siti, yang imannya menjadi cobaan terbesar dalam hidupnya. Kisah ini dimulai jauh dari pusat perhatian, di sebuah desa yang masih kental dengan tradisi dan kepercayaan lama. Siti adalah seorang wanita muda yang penuh dengan rasa ingin tahu dan pencarian spiritual yang mendalam. Dibesarkan dalam keluarga dengan keyakinan yang berbeda, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Hatinya terus bertanya, mencari makna dan tujuan yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Pertemuannya dengan teman-teman baru membuka cakrawala pemikiran yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Melalui mereka, Siti mulai mengenal ajaran Islam, sebuah agama yang menawarkan kedamaian dan kejelasan. Awalnya hanya sekadar rasa penasaran, namun lambat laun, ajaran-ajaran itu meresap ke dalam hatinya. Ia membaca, belajar, dan berdiskusi secara diam-diam, jauh dari pengawasan ketat keluarganya. Setiap ayat yang ia fahami, setiap hadis yang ia selami, terasa seperti jawaban atas pertanyaan hatinya. Keyakinan baru ini memberinya ketenangan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang mudah, ia tahu konsekuensinya sangat besar. Namun, panggilan hati jauh lebih kuat dari ketakutan akan reaksi keluarganya. Siti memutuskan untuk mengucapkan syahadat secara sembunyi-sembunyi di hadapan beberapa saksi terpercaya. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Namun ia harus tetap menyembunyikan kebenaran ini dari orang terdekatnya. Setiap salat adalah sebuah ritual rahasia, setiap doa adalah bisikan yang tak boleh terdengar. Ia hidup dalam dua dunia, satu di mana ia adalah seorang muslimah yang taat, dan yang lain di mana ia harus berpura-pura. Ketakutan terus membayangi, namun keimanan memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Beberapa bulan berlalu dengan penuh kewaspadaan, Siti berharap bisa suatu saat nanti terbuka. Namun, rahasia itu akhirnya terungkap, bukan karena keinginannya, melainkan karena kecerobohan kecil. Sebuah buku agama Islam yang ia sembunyikan dengan hati-hati ditemukan oleh adiknya. Adiknya yang polos, tanpa menyadari dampak besar penemuannya, menunjukkan buku itu kepada ibu mereka. Seketika, rumah yang semula tenang berubah menjadi medan perang verbal yang menakutkan. Orang tua Siti, yang sangat terikat pada tradisi, merasa dikhianati dan sangat marah. Ayahnya yang biasanya pendiam, kini berteriak dengan amarah yang membara. "Bagaimana mungkin kau melakukan ini? Kau mempermalukan keluarga kita," teriaknya. Ibunya menangis histeris, menuduhnya mencoba menjelaskan dan melupakan, mencoba mencari pemahaman, tetapi suaranya tenggelam dalam lautan kemarahan. "Kau harus kembali. Ini adalah kebodohan. Kau harus meninggalkan ajaran sesat ini." Siti hanya bisa diam, air mata mengalir di pipinya. Bukan karena menyesal, tapi karena putus asa. Ia menolak untuk melepaskan keyakinannya, dan ini semakin memicu amarah keluarganya. Kemudian, datanglah ancaman yang paling mengerikan, yang membuat darah Siti seolah berhenti. "Jika kau tetap keras kepala, jari-jarimu akan kami potong agar kau tidak bisa lagi beribadah." Itu bukan sekadar ancaman kosong. Ayahnya mengambil pisau dapur dan mendekatinya. Siti gemetar ketakutan, membayangkan jari jemarinya, yang sering ia gunakan untuk berzikir, akan diputus. Untungnya, sang adik, yang telah menunjukkan buku, panik dan mencoba menghentikan ayahnya. Meskipun ancaman itu tidak jadi terlaksana, ketakutan itu membekas dalam jiwa Siti. Ini hanyalah permulaan dari cobaan yang lebih berat yang akan ia alami. Keluarganya tidak ingin ia meninggalkan rumah. Khawatir berita ini akan menyebar. Mereka juga khawatir ia akan mencari bantuan dari komunitas muslim di luar. Maka, keputusan pun diambil, Siti akan dikurung di dalam rumah. Kamarnya dikunci dari luar, jendelanya ditutup rapat-rapat, memutusnya dari dunia luar. Ia tidak diizinkan menggunakan telepon atau berkomunikasi dengan siapapun di luar. Ini adalah awal dari penahanan yang brutal, di mana kebebasannya direnggut paksa. Setiap hari, ia dihadapkan pada tekanan untuk kembali ke agama asal keluarganya. Makanan diberikan seadanya, dan setiap interaksi dipenuhi dengan ancaman dan bujukan. Ayahnya dan anggota keluarga lainnya secara bergantian datang ke kamarnya. Mereka mencoba segala cara, dari ancaman fisik hingga rayuan emosional. "Pikirkan masa depanmu, Siti.
Jangan sia-siakan hidupmu dengan memilih jalan ini. Namun, Siti tetap teguh. Keyakinannya semakin menguat di tengah badai cobaan. Ia merasa bahwa penahanan ini adalah ujian, dan ia harus menghadapinya dengan sabar. Di dalam kamar yang sempit itu, ia berdoa lebih sering, meminta kekuatan dari Tuhan. Suara tangis ibunya sering terdengar dari balik pintu, mencoba melunakkan hatinya. "Pulanglah ke pangkuan keluarga, Nak, jangan buat kami malu dan sedih." Tetapi Siti tahu, ini bukan tentang keluarga atau rasa malu, ini tentang kebenaran. Ini tentang sebuah janji yang telah ia ikrarkan kepada Robnya. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan dalam isolasi yang kejam. Dinding-dinding kamar seolah semakin menyempit, mencekiknya secara perlahan. Namun, semangatnya tidak pernah padam, ia terus mencari cara untuk bertahan. Siti mulai mencatat perasaannya, menuliskan apa yang ia alami di buku kecil yang ia sembunyikan. Itu adalah satu-satunya caranya untuk memproses trauma dan tetap waras. Cahaya matahari yang masuk melalui celah kecil jendela adalah satu-satunya penghibur. Ia merindukan kebebasan, merindukan teman-temannya, merindukan dunia di luar sana. Setiap langkah kaki di luar kamarnya menimbulkan rasa takut dan antisipasi. Apakah mereka akan datang lagi untuk menyiksanya secara mental? Apakah kali ini ancaman jari-jarinya akan benar-benar dilaksanakan? Ketidakpastian adalah siksaan lain yang harus ia hadapi setiap saat. Namun, ia terus berpegang teguh pada keyakinannya, menjadikannya perisai. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian, meskipun secara fisik ia terkurung. Iman adalah jembatan yang menghubungkannya dengan kekuatan yang lebih besar. Ini hanyalah permulaan dari kisah pahit yang harus ia lalui. Keluarganya tidak menyerah untuk memaksanya kembali ke jalan yang mereka inginkan. Tekanan semakin meningkat, dan metode mereka menjadi lebih ekstrem. Siti harus menemukan cara untuk bertahan dalam penahanan yang seolah tak berujung. Setiap hari adalah perjuangan, setiap jam adalah pertarungan batin. Namun, tekadnya untuk tetap pada iman barunya tidak pernah goyah. Ia percaya bahwa ada keadilan, ada harapan, dan ada jalan keluar. Meskipun dikurung, pikirannya bebas, jiwanya merdeka dalam keyakinannya. Ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan dan kesabaran. Kamar sempit itu menjadi tempat ibadahnya, tempat ia menemukan ketenangan. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah doa yang tulus dari hatinya. Ia terus berharap suatu saat nanti bisa bebas dan menjalani hidup. Bisa beribadah dengan tenang, tanpa rasa takut dan tanpa ancaman. Namun, jalan menuju kebebasan masih panjang dan penuh rintangan. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia harus bertahan dalam situasi ini. Keteguhan imannya diuji setiap detik, setiap tarikan napas. Namun, ia memilih untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Siti adalah simbol kekuatan, simbol perlawanan terhadap penindasan. Meskipun dikurung, ia tidak pernah merasa benar-benar terpenjara. Pikirannya terbang bebas, mencari solusi, mencari jalan keluar. Ia terus merenung, menyusun rencana, meskipun kesempatan itu tipis. Tekanan psikologis yang hebat mencoba meruntuhkan mentalnya. Namun, ia menemukan kekuatan dalam doanya, dalam keyakinannya yang teguh. Keluarganya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, ia tahu itu. Mereka akan terus mencoba memaksanya kembali, dengan segala cara. Namun, hati Siti sudah memilih jalannya sendiri, jalan yang ia yakini benar. Ini adalah babak pertama dari kisah perjuangan seorang wanita. Seorang wanita yang berani memilih imannya di tengah badai keluarga. Sebuah pengorbanan yang tak ternilai demi sebuah keyakinan. Dan ini hanyalah awal dari perjalanan yang penuh tantangan. Minggu-minggu berlalu dengan perlahan, setiap hari terasa seperti tahun. Siti terus berada di bawah kungkungan keluarganya, terputus dari dunia luar. Dinding-dinding kamarnya menjadi saksi bisu atas penderitaan batinnya. Ia hanya diberi makanan seadanya,
seringkali dingin dan tanpa gizi yang cukup. Kamar itu kotor dan pengap, tidak ada akses ke sinar matahari yang cukup. Setiap kali pintu terbuka, Siti akan meringkuk, bersiap untuk menghadapi. Bukan lagi ancaman fisik, melainkan siksaan mental yang lebih kejam. Ibunya akan duduk di depannya, menangis dan meratap dengan dramatis. "Kau membuat kami sakit, Siti, kau menghancurkan hati kami." Ayahnya akan mencoba dengan pendekatan yang lebih kasar dan mengancam. "Jika kau tidak kembali, kau tidak akan pernah melihat dunia luar lagi." Saudaranya yang lain, yang awalnya bersimpati, kini mulai ikut menekan. Mereka mencoba meyakinkannya bahwa ia telah salah jalan, tersesat. "Islam itu bukan untuk kita, Siti. Ini hanya akan membawa masalah." Namun, semakin mereka menekan, semakin kuat pula keyakinan Siti. Ia tahu apa yang benar bagi dirinya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Setiap malam, dalam kegelapan, ia bersujud, memohon kekuatan. Ia berbicara kepada Tuhannya, mencurahkan segala penderitaannya. Air mata adalah satu-satunya pelipur lara di tengah kesendiriannya. Siti mencoba mengingat setiap ayat Al-Quran yang pernah ia hafal. Meskipun tidak ada mushaf di dekatnya, ia membaca dalam hati. Ia selalu teringat akan janji-janji Allah bagi mereka yang bersabar. Menjadi balsam bagi jiwanya yang terluka. Terkadang, ia merasa putus asa, ingin menyerah pada tekanan yang begitu besar. Ketabahan Siti tidak luput dari perhatian adik bungsunya. Adik yang polos ini, yang tidak sepenuhnya memahami konflik. Kadang-kadang diam-diam membawakan makanan lebih atau air minum bersih. Itu adalah setitik harapan di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Namun, kebaikan kecil itu pun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena keluarga lain akan menghukum siapa saja yang membantu Siti. Siti mencoba menganalisis situasi, mencari celah, rencana pelarian. Namun, kamarnya benar-benar terisolasi, tanpa jalan keluar. Jendela-jendela dipaku mati, pintunya selalu terkunci dari luar. Bahkan ketika ia diizinkan ke kamar mandi, ia selalu diawasi ketat. Rasa frustrasi dan putus asa sesekali menggerogoti hatinya. Tetapi ia menolak untuk membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Imannya adalah jangkar, penopang di tengah badai yang tak kunjung reda. Ia mulai menyanyikan lagu-lagu pujian dalam hati, meresapi setiap lirik. Mencari kedamaian dalam melodi spiritual yang ia ingat. Ayahnya bahkan mengancam akan membakar buku-buku agamanya. "Kami akan membersihkan semua jejak ajaran sesat ini dari rumah." Untungnya, buku yang ditemukan adiknya adalah satu-satunya yang ia miliki. Siti tidak ingin membayangkan bagaimana jika ada lebih banyak bukti. Setiap hari adalah pertarungan untuk menjaga kewarasan dan imannya. Keluarganya tidak hanya ingin ia melepaskan Islam, tetapi melupakannya. Mereka mencoba mencuci otaknya, memaksanya menerima keyakinan mereka. Namun, ia tahu bahwa kebenaran sejati telah menyentuh hatinya. Tidak ada yang bisa mencabut keyakinan itu dari dirinya. Siti menjadi lebih kurus, matanya cekung karena kurang tidur dan stres. Namun, di balik penampilannya yang rapuh, ada jiwa yang tak tergoyahkan. Ia adalah seorang pejuang, meskipun medan perangnya hanya sebuah kamar. Ia terus menyusun strategi dalam pikirannya, mencari cara untuk keluar. Meskipun tidak ada komunikasi, ia berharap teman-temannya di luar. Mulai bertanya-tanya tentang keberadaannya yang tiba-tiba menghilang. Setiap bisikan doa adalah pesan yang ia kirimkan ke alam semesta. Berharap ada yang mendengar dan datang untuk menyelamatkannya. Keluarganya, di sisi lain, semakin putus asa dan kejam. Mereka yakin bahwa Siti telah dicuci otaknya oleh pihak luar.
Mereka tidak bisa menerima bahwa ini adalah pilihan Siti sendiri. Maka, mereka terus mencoba memaksakan kehendak mereka. Bahkan mengancam akan melakukan ritual-ritual tertentu untuk membersihkan jiwanya dari pengaruh jahat Islam. Siti semakin ketakutan, namun ia tidak menunjukkan kelemahannya. Ia tahu bahwa jika ia menyerah, ia akan kehilangan segalanya, terutama harga dirinya dan kebebasan spiritualnya. Di tengah penderitaan ini, ia menemukan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang datang dari keyakinan yang mendalam dan tak tergoyahkan. Ia adalah contoh nyata dari ketabahan iman manusia. Seorang wanita yang siap membayar harga mahal untuk keyakinannya. Bahkan jika itu berarti harus hidup dalam penjara di rumah sendiri. Ia tahu bahwa ia harus tetap kuat, tidak peduli apa yang terjadi. Kisah Siti adalah pengingat akan perjuangan banyak orang. Mereka yang berani memilih jalan spiritual yang berbeda dan menghadapi konsekuensi yang mengerikan dari pilihan itu. Namun, dalam hati kecilnya, Siti tidak pernah menyerah. Ia terus berharap, terus berdoa, dan terus mencari jalan untuk kebebasan yang ia impikan, untuk kehidupan yang ia inginkan. Di tengah kegelapan, ada cahaya kecil yang terus menyala. Cahaya iman yang tak pernah padam di dalam jiwanya. Siti percaya bahwa keadilan akan datang pada waktunya. Ia hanya perlu bertahan lebih lama, terus bersabar, dan terus berpegang teguh pada apa yang ia yakini benar. Terkadang, adiknya akan mencoba berbicara dengannya. Namun, pembicaraan itu selalu singkat dan penuh ketakutan. Ketakutan jika orang tua mereka mendengar dan menghukum. Siti tetap berharap ada kesempatan untuk mengirim pesan. Sebuah pesan kepada dunia luar tentang apa yang ia alami. Namun, setiap upaya terasa sia-sia dalam isolasi yang ketat. Penjagaannya semakin diperketat seiring berjalannya waktu. Keluarganya tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun, bahwa Siti bisa melarikan diri atau mencari bantuan dari luar. Namun, justru tekanan ini yang semakin menguatkan tekadnya. Tekad untuk membuktikan bahwa imannya tidak bisa dipatahkan. Dan suatu hari nanti, ia akan bebas dari kungkungan ini. Kisah Siti adalah lambang perjuangan individu melawan penindasan. Perjuangan untuk hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Sebuah cerminan dari tantangan yang dihadapi banyak orang yang berani menempuh jalan spiritual yang tidak populer dan menghadapi konsekuensi pahit atas pilihan hidup mereka. Namun, Siti tetap tegak menanti fajar kebebasan yang pasti tiba. Waktu terus berjalan, namun Siti masih terpenjara di dalam rumahnya. Setiap hari adalah perjuangan baru, setiap malam adalah siksaan batin. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus menemukan cara, sekecil apapun, untuk mencari bantuan. Pikirannya terus bekerja, menganalisis setiap kesempatan yang ada. Suatu hari, ketika ia diizinkan ke kamar mandi, Siti mencoba meninggalkan catatan kecil di dekat jendela. Isinya singkat, "Tolong saya dipenjara karena Islam." Namun, sebelum ia sempat melemparnya keluar, salah satu saudaranya yang berjaga melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Catatan itu disita, dan Siti mendapatkan teguran keras.
Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini, Siti. Akibatnya, pengawasan terhadapnya semakin diperketat. Ia bahkan tidak diizinkan lagi ke kamar mandi tanpa pengawasan langsung. Kebebasan bergeraknya semakin terbatas, hampir tidak ada. Kesehatan fisiknya mulai menurun drastis karena kurang gizi. Juga karena stres yang terus-menerus dan kurangnya aktivitas fisik. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi mentalnya. Rasa putus asa mulai merayap, mencoba menggerogoti tekadnya. Keluarganya, melihat kondisinya yang melemah, berpikir ini adalah kesempatan. Mereka membawa seorang tetua adat dari keyakinan lama mereka untuk berbicara dengannya, menyembuhkan dirinya dari ajaran sesat. Tetua itu mencoba dengan bujukan, kemudian dengan ancaman spiritual. Kau akan celaka jika tidak kembali ke jalan leluhurmu, nak. Siti mendengarkan dengan tenang, namun hatinya tidak tergoyahkan. Ia menjawab dengan keyakinan, meskipun suaranya lemah. Iman saya adalah hak saya, dan saya memilih jalan ini dengan sadar. Jawaban itu semakin membuat keluarganya marah dan frustrasi. Mereka tidak bisa menerima penolakan Siti yang begitu teguh. Bahkan tetua adat itu pun akhirnya menyerah, menggelengkan kepala. Penolakan Siti hanya memicu kemarahan yang lebih besar. Keluarganya mulai menganggapnya sebagai musuh dalam selimut. Mereka mengurangi porsi makanannya dan seringkali melupakan makanannya. Kadang, ia harus menahan lapar selama berjam-jam, bahkan seharian. Adik bungsunya, yang masih memiliki hati nurani, sering merasa iba. Ia mencoba menyelinap masuk dan membawakan sedikit makanan. Namun, suatu malam, suara langkah kakinya terdengar oleh ayah mereka. Adik itu sempat melarikan diri, tetapi ia mendapatkan peringatan keras. Jangan pernah mencoba membantu kakakmu itu lagi, atau kau yang akan dihukum. Sejak saat itu, Siti merasa semakin terisolasi, tanpa harapan. Ia tahu bahwa adiknya tidak akan bisa membantunya lagi. Dan dunia luar seolah tidak pernah tahu akan keberadaannya. Siti mulai merasa kehilangan arah, apakah ada jalan keluar? Ia terus berdoa, memohon petunjuk dan mukjizat dari Tuhan. Meskipun fisiknya melemah, semangatnya tidak pernah padam. Ia tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan bagi seorang muslimah. Ia harus terus berpegang teguh pada imannya, apapun risikonya. Pada suatu pagi, saat pintu kamarnya dibuka untuk memberinya makanan, Siti melihat secercah harapan kecil di sudut ruangan. Sebuah retakan kecil di dinding yang selama ini tidak ia sadari. Retakan itu tidak cukup besar untuk melarikan diri. Namun, ia berpikir mungkin bisa digunakan untuk mengirim pesan. Ia mulai mengikis sedikit demi sedikit retakan itu. Menggunakan kuku-kukunya yang sudah rapuh dan berdarah. Setiap kali ada kesempatan, ia akan terus mengikis dinding. Meskipun prosesnya sangat lambat dan menyakitkan. Ia tahu bahwa ia harus berusaha, tidak peduli seberapa kecil. Pintu kamarnya, yang kokoh, seolah menjadi penjara abadi. Namun, ia percaya bahwa setiap pintu pasti ada kuncinya. Dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Keluarganya tidak tahu akan usahanya yang tersembunyi itu. Mereka sibuk dengan cara-cara lain untuk menyembuhkan Siti. Bahkan sampai membawa dukun atau penyembuh tradisional yang melakukan ritual aneh di depan kamarnya yang terkunci. Siti hanya bisa berdoa dalam hati, meminta perlindungan.
Ia tahu bahwa ini adalah bentuk penyiksaan spiritual baru. Namun, imannya adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Ia terus mengikis dinding, meskipun rasa sakitnya terasa hebat. Setiap serpihan yang jatuh adalah harapan baru bagi Siti. Ia berharap retakan itu bisa mencapai bagian luar rumah, sehingga ia bisa memasukkan selembar kertas kecil dengan pesan. Meskipun tipis kemungkinannya, ia tidak ingin menyerah. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki saat ini. Hari-hari berlanjut dengan rutinitas penyiksaan yang monoton. Namun, Siti menemukan tujuan baru dalam perjuangannya. Tujuan untuk membuka celah, menemukan jalan menuju kebebasan. Ia belajar bersabar, belajar memohon, belajar bertahan. Setiap detik yang ia habiskan di dalam kurungan hanya memperkuat tekadnya untuk melarikan diri suatu hari nanti. Kisah Siti adalah tentang ketabahan jiwa manusia yang luar biasa. Meskipun dihadapkan pada kekejaman dan penindasan, ia tidak pernah kehilangan harapan, tidak pernah goyah. Tekadnya adalah api yang terus menyala di dalam kegelapan. Sebuah cahaya yang membimbingnya menuju kebebasan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, ini hanyalah bagiannya. Bagian dari cobaan yang harus ia lalui untuk mencapai tujuan. Tujuan untuk hidup damai dalam keyakinan yang ia pilih. Siti adalah inspirasi bagi mereka yang berjuang untuk kebebasan. Kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan hidup. Ia terus bertahan dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti suaranya akan didengar dan ia akan mendapatkan keadilannya. Ia tidak tahu bagaimana atau kapan, tapi ia tidak akan menyerah. Retakan di dinding itu adalah simbol harapannya yang kecil. Simbol dari upaya untuk meruntuhkan tembok-tembok penjara. Penjara yang dibangun oleh keluarga yang seharusnya melindungi. Namun, justru menjadi algojo dalam kisah hidupnya ini. Siti terus berjuang, satu demi satu napas, satu demi satu hari. Menanti kesempatan, menanti campur tangan dari takdir yang akan membebaskannya dari belenggu kekejaman ini. Di luar dinding-dinding rumah yang mengurung Siti, ada sekelompok orang yang mulai merasakan keanehan atas absennya Siti dari kehidupan mereka. Teman-teman Muslim Siti yang tahu tentang konversinya secara diam-diam mulai khawatir karena ia tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Awalnya, mereka berpikir mungkin ia sedang sakit atau ada urusan keluarga. Namun, setelah berminggu-minggu tanpa jejak, kecurigaan pun muncul. Mereka mencoba menghubungi keluarga Siti, namun selalu dihalangi. Keluarga selalu memberikan alasan yang tidak masuk akal dan berubah-ubah. Siti sedang sibuk, Siti pergi jauh, Siti tidak ingin diganggu. Kejanggalan ini membuat teman-teman Siti semakin yakin ada yang tidak beres. Mereka mulai mencari bantuan dari tokoh masyarakat setempat dan juga dari organisasi kemanusiaan yang berfokus pada hak asasi. Berita tentang hilangnya Siti dan kecurigaan akan penahanan mulai menyebar secara perlahan di kalangan aktivis dan komunitas. Seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka, Ibu Retno, mendengar kisah ini. Ia segera membentuk tim untuk menyelidiki kasus Siti lebih lanjut. Tim tersebut mulai mengumpulkan informasi, berbicara dengan tetangga, dan mencoba mendekati keluarga Siti secara langsung dan formal. Awalnya, keluarga Siti sangat defensif dan menolak segala tuduhan. Mereka bersikeras bahwa Siti baik-baik saja dan tidak ingin diganggu.
Namun, bukti-bukti yang dikumpulkan tim aktivis semakin kuat. Termasuk laporan dari adik Siti yang secara tidak sengaja memberikan petunjuk penting kepada salah satu tetangga. Informasi ini mencapai telinga tim Ibu Retno, memperkuat kecurigaan. Mereka memutuskan untuk mengambil tindakan hukum, melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tekanan dari luar mulai terasa oleh keluarga Siti. Polisi datang untuk melakukan pemeriksaan awal, menanyai mereka. Keluarga tetap bersikeras pada cerita mereka, namun ketakutan terlihat. Siti, yang terkurung di dalam kamarnya, bisa merasakan ada perubahan. Suara-suara di luar lebih keras, dan ia mendengar suara asing. Ia mendengar diskusi yang intens antara keluarganya dan orang luar. Meskipun ia tidak tahu persis apa yang terjadi, harapan muncul kembali. Siti terus mengikis retakan di dinding dengan lebih semangat. Ia berharap bisa mengeluarkan pesan melalui celah itu sebelum terlambat. Pihak kepolisian, didampingi oleh tim aktivis, akhirnya mendapatkan surat perintah resmi untuk memeriksa rumah dan keberadaan Siti. Keluarga Siti tidak punya pilihan selain membiarkan mereka masuk. Meskipun mereka mencoba menghalang-halangi dan mengulur waktu. Tim pencari mulai menyisir setiap sudut rumah, mencari petunjuk. Siti mendengar suara-suara langkah kaki yang mendekat ke kamarnya. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan harapan yang membuncah. "Siti, apakah ada orang di dalam?" Sebuah suara bertanya dari luar pintu. Siti tidak tahu harus merespons atau tidak, khawatir itu jebakan. Namun, suara Ibu Retno, yang ia kenali dari liputan berita, terdengar. "Jangan takut, Siti, kami datang untuk menolongmu." Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Siti menjawab lemah. "Ya, saya di sini, tolong saya." Para petugas segera beraksi, mendobrak pintu kamarnya yang terkunci. Pintu terbuka, dan cahaya terang masuk, menerangi ruangan gelap. Di sana, Siti terbaring lemah, kurus, namun matanya memancarkan keteguhan. Para aktivis dan polisi terkejut melihat kondisi Siti yang memprihatinkan. Mereka segera memberikan pertolongan pertama dan membawanya keluar. Keluarganya mencoba menghalangi, namun tidak berdaya melawan aparat. Akhirnya, setelah berbulan-bulan terkurung, Siti merasakan udara bebas. Meskipun lemah, ia merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia diselamatkan berkat kegigihan teman-temannya dan para aktivis. Kisah penyelamatan Siti segera menjadi berita utama. Menarik perhatian publik akan isu kebebasan beragama dan kekerasan dalam rumah tangga terkait perbedaan keyakinan. Keluarga Siti menghadapi tuntutan hukum atas perbuatan mereka. Dan proses hukum pun dimulai untuk mencari keadilan bagi Siti. Siti dibawa ke tempat yang aman, di mana ia bisa memulihkan diri. Secara fisik dan mental, jauh dari pengaruh buruk keluarganya. Ia mendapatkan perawatan medis dan dukungan psikologis yang dibutuhkan. Meskipun trauma itu masih membekas, ia mulai melihat harapan. Harapan untuk hidup normal, bebas, dan damai dengan imannya. Pertemuannya kembali dengan teman-teman muslimnya penuh haru. Mereka memeluknya, menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan. Siti tahu bahwa ia tidak sendirian lagi, ia memiliki keluarga baru. Sebuah keluarga yang menerima dan menghargai pilihannya. Kisah penyelamatannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mengingatkan kita akan pentingnya kebebasan beragama. Dan peran masyarakat dalam melindungi mereka yang rentan. Siti, setelah semua yang ia alami,
tetap teguh pada imannya. Ia adalah bukti hidup bahwa kekuatan iman bisa mengatasi segalanya, bahkan kekejaman dari orang-orang terdekatnya sekalipun. Perjalanannya belum selesai, ia masih harus menghadapi proses hukum. Namun, ia kini memiliki dukungan penuh dan harapan baru. Harapan untuk membangun kehidupan baru yang ia impikan.